Pernah gak sih ketika kamu lagi ngerjain tugas dan kamu tahu kalau tugas ini penting dan deadline itu dekat, tapi tetap aja kamu lebih pilih untuk scroll? Video ini bisa jadi penjelasan paling jujur kenapa kamu bisa melakukannya. Melakukannya. Hai, kembali lagi di Bisik Bincang Asik bareng Tata. Coba deh bayangin aja 7 malam kamu buka laptop dan kamu ada deadline tugas besok, tapi kamu cek HP sebentar. Sebentar kok, sebentar aja. 1 video, 2 video, dan ternyata tiba-tiba jam 9 kamu panik, kamu nyesel, tapi kamu mulai lagi besoknya. Kenapa ya kira-kira kita melakukan sesuatu yang udah kita tahu itu bisa merugikan diri kita sendiri? Jawabannya bukan karena kamu malas, tapi jawabannya ada di psikologi. Menurut peneliti prokrastinasi dari Kanada, tim untuk menjelaskan bahwa prokrastinasi bukan masalah manajemen waktu. Ini adalah kegagalan regulasi emosi. Artinya, kita menunda bukan karena tidak mampu, tapi karena kita ingin menghindari perasaan yang tidak nyaman. Contoh emosi yang sering muncul ketika kamu lagi ngerjain tugas adalah gagal, takut untuk perfeksionis, bingung mulai dari mana, merasa tidak cukup pintar. Saat emosi itu muncul, otak kita mencari jalan keluarnya. Dan distraksi adalah pelarian paling mudah. Otak kita ini punya sistem reward yang sangat kuat. Banyak orang pikir dopamin ini adalah hormon bahagia. Sebenarnya dopamin ini adalah hormon motivasi untuk mencari reward lagi. Media sosial, game, ataupun YouTube, semuanya dirancang untuk mendapatkan reward cepat dan tidak terduga. Ketika kamu lagi scroll, kamu bisa dapetin konten yang menarik. Dan ketika kamu lagi scroll, biasanya kamu suka nemuin video-video lucu. Hanya itu, ternyata ketika kamu lagi scroll, kamu juga bisa menemukan informasi baru. Variabel reward ini sangat variatif dan adiktif. Sementara untuk kuliah ataupun kerja, rewardnya ini lambat. Bahkan kamu bisa dapatkan ketika setelah seminggu ataupun berbulan-bulan bahkan. Jadi otak kita akan lebih memilih yang instan. Dalam psikologi perilaku ada konsep yang bernama temporal discounting. Kita lebih cenderung menghargai kesenangan kecil sekali pada manfaat besar di masa depan. Contoh sederhananya, kamu scroll 30 menit, kamu akan mendapatkan kesenangan sekarang. Ketika kamu belajar 30 menit, kamu akan mendapatkan manfaatnya ketika selesai ujian. Sedangkan otak kita terlalu bias dengan yang kata sekarang. Itulah kenapa niat kita sering kalah karena impuls. Jika kita simpulkan, prokrastinasi sama dengan siklus penyesalan. Masalahnya bukan cuma menunda, masalahnya adalah siklusnya. Menunda, cemas, hasil kerja mepet dan hasil kurang maksim, nyesel, ke diri turun. Dan semakin sering ini terjadi, semakin kita percaya kalau kita ini betul-betul pemalas. Padahal itu hanya pola psikologis. Hambatan terbesar dari prokrastinasi adalah memulai. Kamu bisa lakukan ini sebagai solusi cepat untuk atasi prokrastinasi. Yang pertama, aturan 5 menit. Kamu bisa bilang ke diri kamu sendiri untuk aku akan kerjain ini hanya 5 menit. Bukan sampai selesai dan bukan dapatkan yang sempurna. Karena secara psikologis ini bisa menurunkan tekanan emosional. Dan seringkali ketika kamu udah memulai 5 menit, kamu akan melanjutkan. Yang berat itu bukan mengerjakan, tapi memulai. Begitu kamu mulai, biasanya kamu akan terus lanjut karena hambatan mentalnya sudah hilang. Kamu bisa set timer 5 menit untuk mengerjakan yang kamu tunda. Yang kedua adalah time blocking. Nanti sore aku akan kerjain deh. Jangan bilang kayak gitu, tapi harus lebih spesifik lagi. Contohnya, kamu bisa taruh jam dan kapan kamu akan selesai dan kamu akan ngerjain apa. Misalnya, dari jam 19.00 sampai jam 19.30 aku akan kerjain bab 1. Lebih spesifik, ada jamnya, ada batasnya, dan ada tujuannya kamu mengerjain apa. Kenapa gitu? Otak kita suka kejelasan. Jadi, gak cuma kamu nih yang suka dikasih kejelasan, tapi otak kita juga butuh loh. Kalau waktunya jelas, kemungkinan besar untuk kamu memulai jauh lebih besar. Dan tambahan, ketika kamu melaksanakan time blocking,
kamu juga harus bisa utamakan dan fokuskan untuk jauhkan dari HP. Dan kalau bisa, kasih mode pesawat. Solusi ketiga, kurangi friksi dan tambah friksi. Maksudnya gimana? Jadi, prinsip sederhana dari perilaku desain adalah perilaku yang mudah itu sering dilakukan dan perilaku yang sulit itu jarang dilakukan. Jadi, kamu bisa untuk jauhkan HP kamu dari meja belajar ataupun kerja. Kamu bisa gunakan mode pesawat atau kamu bisa kabari nih ke teman-teman kamu untuk kamu akan off dulu dari jam sekian sampai jam sekian. Dan kalau masih kurang ampuh, kamu bisa pakai aplikasi pemblokir distraksi. Sebaliknya, kamu bisa siapkan laptop dan juga nota untuk mempersiapkan kamu belajar ataupun dan sebaliknya, siapkan laptop ataupun nota untuk kamu belajar ataupun bekerja sebelum. Lalu yang kedua, buka dokumen sebelum memulai. Bisa mengurangi friksi untuk kerja dan kamu bisa menambah friksi untuk distraksi. Oke, kalau kamu terus bilang, aku pemalas, otak kamu akan terus ngikutin identitas itu. Jadi, kamu bisa ganti dengan aku orang yang sedang belajar disiplin. Identitas itu mempengaruhi perilaku. Kita bertindak sesuai dengan apa yang kita percaya dari diri kita. Jadi, kamu itu bukan malas, tapi kamu hanya hidup di dunia yang penuh distraksi. Cara ilmiah memang dirancang untuk terus membuatmu kembali. Tapi sekarang kamu udah tahu gimana cara kerjanya. Karena masa depanmu tidak ditentukan oleh motivasi besar sesekali, tapi karena tindakan kecil yang konsisten setiap hari. Kalau kamu sering nunda, tulis di kolom komentar stop nunda dan mulai 5 menit dari video ini. Tunggu dulu, ada satu alasan besar lagi kenapa kamu tetap menunda. Meskipun kamu sudah tahu semua teori tadi, itu bukan soal disiplin, bukan juga soal motivasi, dan itu soal identitas dan lingkungan yang mengontrol keputusan kamu setiap hari. Di video berikutnya kita akan bahas kenapa lingkungan lebih kuat daripada niat, dan bagaimana settingan kecil di lingkunganmu bisa buat kamu untuk lebih fokus tanpa mengandalkan motivasi. Subscribe kalau kamu gak mau ketinggalan. Dan sebelum kamu klik video lain, kamu punya 5 menit dari sekarang. Gunakan itu dan sampai jumpa di video selanjutnya.